Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang pemuaian. Nah, maka dari itu anak-anak dipersiapkan alat tulisnya seperti buku dan pulpen untuk mencatat poin-poin penting pada materi ini. Pada materi pemuaian apa saja yang kita pelajari? Topik pembahasan pada materi pemuaian yaitu yang pertama, pengertian pemuaian, yang kedua, macam-macam pemuaian, yang ketiga, rumus pemuaian, dan yang terakhir, praktikum zat gas. Nah, apa sih pemuaian itu? Oke, pemuaian adalah bertambahnya ukuran panjang atau lebar suatu zat karena pengaruh perubahan suhu. Pemuaian ini dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, ukuran awal, yang kedua, kenaikan suhu, dan yang ketiga, jenis zat. Oke, ingat anak-anak, pemuaian itu dipengaruhi oleh 3 faktor ya. Ingat. Selanjutnya ada macam-macam pemuaian. Yang pertama yaitu pemuaian zat padat. Yang kedua pemuaian zat cair. Dan yang ketiga pemuaian zat gas. Pemuaian zat padat ini dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama, pemuaian panjang. Yang kedua, pemuaian luas. Dan yang ketiga, pemuaian volume. Nah, pemuaian panjang ini adalah bertambahnya ukuran panjang suatu benda jika terkena panas. Selanjutnya, pemuaian luas. Pemuaian luas ini bisa diartikan sebagai proses pertambahan ukuran luas suatu benda karena menerima panas. Nah, jenis pemuaian luas ini terjadi pada benda yang mempunyai ukuran panjang dan lebar. Ingat, pemuaian luas itu terjadi pada benda yang mempunyai ukuran panjang dan lebar. Pemuaian volume. Nah, pemuaian volume ini bisa diartikan sebagai proses pertambahan ukuran volume suatu benda karena menerima panas. Nah, jenis pemuaian gas ini terjadi pada benda yang memiliki ukuran panjang, ukuran lebar, dan tebal. Oke, kita lanjut. Pemuaian panjang. Nah, contoh dari pemuaian panjang adalah seperti gambar ini. Di gambar ini ada kabel listrik yang dipasang kendor. Nah, tujuan pemasangan kabel listrik yang kendor ini yaitu untuk menghindari adanya reaksi pemuaian. Jika sewaktu-waktu kabel listrik ini mengalami pemuaian, maka dia akan semakin kencang. Nah, untuk itu kabel listrik ini dipasang kendor. Jika misalnya kabel listrik udah dipasang dari mulanya itu kencang. Nah, jika dia mengalami pemuaian, maka kabel listrik ini akan putus. Itu. Oke, untuk rumus dari pemuaian panjang adalah delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Yang kedua, ada L sama dengan L0 buka kurung 1 ditambah alfa dikali delta T tutup kurung. Keterangannya yaitu L adalah panjang akhir satuannya meter, L0 panjang mula-mula satuannya juga meter, delta L adalah pertambahan panjang yang satuannya juga meter, alfa adalah koefisien muai panjang satuannya per derajat Celcius, dan delta T adalah kenaikan suhu yang satuannya derajat Celcius.
Selanjutnya, pemuaian luas. Pemuaian luas ini contohnya adalah kaca. Misal kaca jendela yang terpasang di rumah kita. Pasti pemasangan kaca ini dia tidak selalu terik. Nah, hal ini juga untuk menghindari dari adanya pemuaian. Jika kaca mengalami pemuaian, maka kaca ini bisa pecah seperti itu. Adapun rumus dari pemuaian luas adalah delta A sama dengan A0 buka kurung 1 ditambah beta dikali delta T tutup kurung. Keterangannya yaitu A adalah luas akhir yang satuannya meter persegi. Delta A adalah pertambahan luas satuannya juga meter persegi. A0 adalah luas mula-mula satuannya juga meter persegi. Nah, beta ini merupakan koefisien muai luas zat yang satuannya per derajat Celcius. Delta T adalah kenaikan suhu yang satuannya derajat Celcius. Nah, jika pada pemuaian panjang tadi rumusnya ada yang menggunakan alfa, maka di pemuaian luas ini rumusnya menggunakan beta. Ingat, untuk pemuaian panjang dia menggunakan alfa, sedangkan pemuaian luas dia menggunakan beta. Nah, untuk mencari beta ini, jika belum ditentukan, kita bisa menggunakan rumus beta sama dengan 2 dikali alfa. Ini harus diingat rumusnya untuk beta. Sewaktu-waktu jika koefisien muai luasnya tidak ada, kita menggunakan rumus ini. Selanjutnya, pemuaian volume. Pemuaian volume ini dapat kita lihat contoh seperti pada gambar. Nah, di gambar ini ada kubus. Nah, ini untuk mula-mulanya. Lalu setelah dia terkena panas, maka kubus ini akan membesar. Oke, untuk rumus sistematis dari pemuaian volume adalah V sama dengan F0 buka kurung 1 ditambah gamma dikali delta T tutup kurung. Nah, untuk keterangannya, V itu adalah volume akhir yang satuannya meter kubik. F0 adalah volume mula-mula satuannya juga meter kubik. Delta V adalah pertambahan volume yang satuannya meter kubik. Gamma ini adalah koefisien muai volume yang satuannya derajat Celcius. Delta T adalah kenaikan suhu satuannya derajat Celcius. Nah, tadi pada pemuaian panjang menggunakan alfa, lalu pemuaian luas menggunakan beta. Nah, sekarang pemuaian volume menggunakan gamma. Bentuk gamma seperti ini. Nah, jika pada soal koefisien muai volumenya belum ada, maka kita bisa menggunakan rumus rumus gamma sama dengan 3 dikali alfa. Kita lanjut. Pemuaian zat cair. Pemuaian zat cair ini hanya terjadi pemuaian volume saja. Ingat, untuk pemuaian zat cair hanya terjadi pemuaian volume. Adapun rumus sistematisnya yaitu delta V sama dengan V0 dikali gamma dikali delta T. Nah, setelah dipanaskan, rumus yang kita gunakan adalah VT sama dengan V0 buka kurung 1 ditambah gamma dikali delta T tutup kurung. Contoh dari pemuaian zat ini adalah ketika kita memasak air dan air itu mendidih, maka itu disebut pemuaian zat cair. Selanjutnya ada pemuaian zat gas. Contoh dari pemuaian zat gas ini adalah pada balon
udara. Nah, di balon udara ini ada apinya kan? Nah, api ini berfungsi untuk memberi panas pada balon ini sehingga balon dapat membesar dan balon ini dapat terbang di udara. Pemuaian zat gas ini hanya terjadi pemuaian volume juga. Adapun rumus sistematisnya yaitu delta V sama dengan V0 dikali gamma dikali delta T. Nah, setelah dipanaskan maka rumus yang kita gunakan adalah Vt sama dengan V0 dikali ditambah delta V. Selanjutnya ada bimetal. Nah, bimetal ini adalah dua logam yang disatukan. Namun, logam yang disatukan ini memiliki koefisien muai panjang yang berbeda. Seperti ini. Amati gambar A, B, dan C. Nah, pada gambar A ini, bimetal pada suhu normal. Nah, bimetal ini dia posisinya lurus. Selanjutnya pada gambar B. Pada gambar B ini saat dipanaskan ya. Nah, ketika dipanaskan bimetal ini melengkung ke arah yang memiliki koefisien muai panjang atau alfanya lebih kecil. Yang melengkung ke bawah berarti logam yang di bawah ini memiliki koefisien muai panjangnya kecil. Nah, pada gambar C ini dia melengkung ke atas. Mengapa dia melengkung ke atas? Nah, pada gambar C ini adalah bimetal ketika didinginkan. Nah, bimetal ini akan melengkung ke arah logam yang memiliki koefisien muai panjang yang besar. Seperti itu. Selanjutnya, kita ke praktikum pemuaian zat gas. Kita ke praktikum pemuaian zat gas. Kita akan mengamati video berikut. Mari kita simak video mengenai praktikum pemuaian gas. Nah, untuk praktikum pemuaian gas ini kita yang pertama menggunakan balon yang diikat ke mulut botol dengan karet biar udaranya tidak keluar. Lalu kita menyiapkan air dingin dan air panas. Nah, ini tempatnya atau wadahnya itu berbeda. Air dingin dan air panas. Oke, selanjutnya botol yang ada balonnya ini kita celupkan di air panas dan kita tunggu beberapa saat. Apa yang akan terjadi? Silakan diamati apa ya yang akan terjadi. Oke, simpan jawaban kalian dan dicatat di buku kalian masing-masing. Selanjutnya tadi setelah dimasukkan di air panas, nah sekarang kita masukkan di air dingin. Apa ya yang terjadi ketika botol dengan balon ini kita celupkan di air dingin? Kita tunggu beberapa saat. Nah, kira-kira apa ya yang terjadi? Kenapa balon itu ketika dimasukkan di air panas dan di air dingin itu dia berbeda? Kalian silakan nanti mengamati dan untuk pertanyaannya nanti akan Ibu sampaikan atau Ibu kirim melalui LKPD di grup. Selesai pembelajaran tentang materi pemuaian hari ini. Silakan anak-anak melanjutkan di grup WA. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi Ibu Elta. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.